Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik mahasiswa, mari kita lanjutkan kembali kuliah mekanika kekuatan material kedua. Kita sampai bab kelima. Untuk subbab yang kedua yaitu metode pemotongan. Metode potongan atau the method of section. Nah, pada subbab sebelumnya kita membahas mengenai metode join atau metode sambungan, yaitu mencari gaya-gaya pada batang ya, pada sambungan, misalnya sambungan A, sambungan B, sambungan G ya. Kemudian pada metode potongan ini ada suatu truss atau rangka batang ya. Jika kita ingin mencari gaya dalam batang itu pada satu batang saja, misalnya GC atau pada batang BC, maka kita cukup memotong ya, nanti kita analisa ya gaya-gaya pada batang itu dengan menggunakan persamaan kesetimbangan. Nah, di sini ketika kita ingin menentukan gaya pada batang tertentu, ya misalnya batang BC, GC atau GF atau FD saja misalnya, begitu ya. Nah, pada suatu truss atau rangka batang ya, kita dapat menganalisa truss tersebut menggunakan metode potongan. Jadi lebih simpel lagi. Nah, hal ini didasarkan pada prinsip bahwa jika truss itu dalam kesetimbangan, artinya rangka batang ini ya, satu sistem ini itu dalam kesetimbangan, artinya dia tidak bergerak-gerak ya, maka batang-batang dalam truss tersebut juga dalam kesetimbangan. Artinya batang AB misalnya setimbang, batang AG setimbang, sambungan G misalnya setimbang, sambungan pada titik C di sini setimbang, begitu ya. Nah, kemudian free body diagram metode potongan. Nah, kita potong, ada potongan AA di sini, maka kita buat free body diagram. Misalnya yang kerangka yang sebelah kiri, ya kerangka sebelah kiri di sini berdiagram seperti ini. Berdiagram itu adalah diagram benda bebas, yang mana di situ kita gambar benda-benda dengan dimensi-dimensinya, ya jarak-jaraknya antara sambungan ke sambungan atau jarak batangnya ya. Kemudian ada gaya-gaya yang bekerja di situ ya, kita gambarkan semuanya, yang dipotong ini kita gambarkan ya. Itu namanya free body diagram. Jadi mahasiswa ya harus menggambar free body diagram. Kalau tidak digambar itu adalah suatu kesalahan, tidak mungkin bisa diselesaikan ya. Tanpa menggambar free body diagram tidak akan pernah bisa diselesaikan. Jadi kalau ada mahasiswa itu menjawab tanpa ada free body diagram, berarti analisanya salah. Kalau benar berarti itu yang mencurigakan ya. Misalnya boleh saja kita menggambar free body diagramnya yang sebelah kanan, kerangka yang sebelah kanan. Nanti analisanya berbeda tapi hasilnya sama. FBC di sini nanti sama dengan FBC pada sebelah kanan di sini. Hasilnya pasti sama. Kemudian free body diagram gaya eksternal dan gaya internal suatu batang. Ini yang melandasi ya potongan suatu batang. Misalnya ini ada satu batang mengalami tension atau tarik ya. Ini T atas ini eksternal. Kemudian pada potongan tengahnya di sini ya digambarkan ya bahwa T yang atas ini adalah gaya eksternal, itu sama dengan T yang arahnya ke bawah, tarik juga tension, itu sama nilainya. T atas yang eksternal, T yang di bawah sini adalah gaya internal. Kemudian kalau yang ditinjau itu potongan yang bawah di sini, maka T yang arah ke bawah di sini, tarik juga tension di sini adalah gaya eksternal, sedangkan gaya internal yang atas ini arahnya ke atas itu gaya internal. Jadi nilainya sama. Ya, nilainya sama. Kemudian ketika batang itu menerima gaya tekan atau kompresi,
ya. Ini gaya eksternal pada suatu batang, kemudian di sini ada potongan, digambarkan potongan ini. Maka batang potongan yang atas di sini, C yang atas ini adalah gaya eksternal, gaya tekan eksternal. Kemudian yang bawah di sini juga tekan, tetapi di sini gaya internal, ya, gaya kompresi internal. Nah, juga potongan yang bawah di sini, C yang bawah di sini adalah gaya eksternal, C yang atas di sini adalah gaya kompresi internal. Nah, begitu. Nilainya sama. Gaya internal dan eksternal ini sama. Karena C yang atas di sini itu adalah aksi, gaya aksi tekan, sedangkan C yang di bawah di sini gaya reaksi tekan. Nah, gitu ya. Aksi dan reaksi. Eksternal itu aksi, internal reaksi. Nah, begitu ya. Kemudian di sini kita dapat menerapkan persamaan kesetimbangan untuk menentukan gaya-gaya dalam batang pada bagian yang dipotong tersebut. Pada bagian dipotong tersebut yaitu gaya FGF, FGC, dan FBC di sini itu dengan menggunakan persamaan kesetimbangan, yaitu sigma Fx sama dengan 0, sigma Fg sama dengan 0, dan sigma MO, ya, MO itu ya, titik mana saja, misalkan titik C atau titik G atau titik B atau titik A di sini bebas, ya, mana yang paling mudah dan hasilnya benar. Nah, ini persamaan kesetimbangan. Kita bisa juga hanya menggunakan satu persamaan momen saja, kesetimbangan momen saja, itu sudah bisa menyelesaikan. Nah, kemudian untuk menyelesaikan gaya-gaya internal ini, ya, gaya-gaya internal dalam batang ini dengan menggunakan metode potongan, ya, itu ada prosedurnya. Prosedur analisanya yang pertama, gambarlah free body diagram dan tentukan bagian batang yang dipotong pada struktur truss. Jadi kita gambar ulang mana yang dipotong, batang mana yang dipotong. Kemudian yang kedua, tentukan reaksi tumpuan pada truss menggunakan persamaan kesetimbangan. Jadi setelah kita gambar free body diagram dengan potongan, kemudian kita tentukan reaksi, ya, reaksi-reaksi pada engsel, pada roll, pada jepit, dan sebagainya. Kemudian gunakan persamaan kesetimbangan untuk menentukan gaya-gaya dalam batang pada bagian yang dipotong. Nah, kita gunakan persamaan kesetimbangan, ya. Setelah gaya reaksinya ketemu, ya kita cari, ya, gaya-gaya dalam batang tersebut. Nah, begitu ya. Nah, nanti kita jelaskan sambil kita ilustrasikan dengan gambar, ya. Sekarang contoh soal. Nah, tentukan gaya pada batang GE, kemudian GC di sini, dan BC. Nah, pada truss di bawah ini ada truss. Yang A di sini ditumpu dengan engsel, yang D ditumpu dengan roll. Nah, di sini dimensinya semua digambarkan. Nah, tunjukkan arah gaya itu tarik atau tekan. Maka kita jawab. Yang pertama kita gambar dulu, ya, free body diagram. Free body diagram ini wajib, ya. Dan tentukan bagian batang yang dipotong pada struktur truss. Nah, ini. Jadi kita gambar ulang trussnya ini, terus kita kasih potongan mana yang dipotong. Nah, kita potong yang ini karena kita akan mencari GE, GC, dan BD. Nah, sekali satu potongan di sini sudah cukup untuk menyelesaikan gaya-gaya pada batang yang dicari. Nah, kemudian yang kedua, kita tentukan reaksi tumpuan, ya. Tumpuannya ini menggunakan persamaan kesetimbangan. Nah, kita cari dulu reaksi tumpuannya itu. Nah, pada engsel A di sini ada AY dan AX. AY ini reaksi pada A yang arahnya sumbu Y, AX ini reaksi pada A yang arahnya searah dengan sumbu X. Kemudian di sini karena dia roll saja, itu hanya satu gaya reaksi arahnya ke atas, yaitu DY. Nah, kita menggunakan persamaan kesetimbangan gaya yang arahnya ke arah sumbu X, sigma Fx sama dengan 0. Yang ke kanan di sini adalah positif. Nah, di sini
gayanya ada dua saja yang searah sumbu X, yaitu 400 dan AX. Nah, yang 400 ini positif, arahnya ke kanan, dikurangi dengan AX, arahnya ke kiri, min, sama dengan 0, sehingga AX ketemu 400. Kemudian sigma momen di titik A, maka gaya momen akibat gaya AY dan AX di sini sama dengan 0, sehingga hanya 3 gaya saja yang menimbulkan momen, yaitu 1200, DY, dan 400. Nah, di sini diasumsikan yang berlawanan arah jarum jam di sini itu positif. Maka gaya yang searah jarum jam itu berarti negatif. Contohnya kalau terhadap titik A di sini, momen terhadap titik A di sini 1200 di sini, dia cenderung memutar arah momennya searah jarum jam, 400 juga searah jarum jam. Nah, DY ini berlawanan, sehingga di sini min, ya di sini min 1200 dikalikan jaraknya 8 meter. Ini min karena dia searah jarum jam terhadap titik A di sini. Kemudian min 400 itu memutar searah jarum jam, ini jaraknya 3 meter ya, berarti min 400 kali 3 meter. Kemudian DY-nya positif karena terhadap A di sini DY dia memutar momennya berlawanan jarum jam. Nah, jaraknya sendiri 8 plus 4, yaitu ketemu 12. Jadi DY-nya positif. Sehingga DY sini ketemu 900 Newton. Kemudian masih ada satu, AY di sini belum ketemu. Ya. Persamaan kesetimbangan gaya yang diasumsikan ke atas ini positif. Gayanya yang ke atas ini cuman 3. Ya, yang maksudnya yang vertikal ya. AY 1200 dan DY. Nah, di sini AY-nya di sini positif ke atas, kemudian 1200 ini ke bawah itu min, dan D-nya positif yaitu 900 di sini, ini DY ya di sini. Nah, sehingga AY-nya ketemu 300 Newton. Nah, kemudian langkah ketiga, gunakan persamaan kesetimbangan untuk menentukan gaya-gaya dalam batang pada bagian yang dipotong. Nah, yang dipotong tadi kan ini. Nah, kita gambar ini. Nah, seperti ini. Ya. Kita asumsikan di sini FGE-nya itu arahnya ke kiri. Ke kiri berarti di sini batang FGE di sini tekan. Kemudian FGC, batang GC di sini seperti ditarik. Kemudian FBC di sini seperti ditarik juga. Nah, gitu ya. Nah, kemudian reaksi pada A di sini, AX di sini ketemu 400, kita masukkan di sini 400. AY ketemunya 300, kita masukkan 300 sesuai dengan arah yang benar. Kalau AY di sini positif, berarti betul arahnya. Nah, gitu ya. Kemudian kita gunakan persamaan kesetimbangan. Sigma MG sama dengan 0. Sigma momen di titik G sama dengan 0. Kenapa di sini kita buat sigma MG, kok tidak sigma MC, kok tidak sigma MA, kok tidak sigma di titik ini, titik B ya ini ya. Nah, karena kita ingin menghilangkan ya momen akibat gaya FGE dan FGC itu sama dengan 0. Kalau sigma momen di titik G, maka momen akibat gaya FGE karena dia menuju di titik G, ya berarti sigma momen di titik G di sini ini sama dengan 0 karena jaraknya 0. Loh Pak, jarak dari G ke potongan di sini kan ada jaraknya. Iya, memang ada jaraknya, tapi itu tidak menyebabkan momen. Momen itu adalah gaya dikalikan jarak satu titik yang diasumsikan, titik yang referensi itu tegak lurusnya. Nah, tegak lurusnya. Nah, ini kan kalau diteruskan kan menuju titik G. Nah, di sini dia, nah di titik G berarti titik G terhadap garis aksi FG di sini tidak ada jarak.
FGC juga begitu. Sedangkan FBC di sini ada jarak tegak lurusnya dari G ke garis aksi FBC, di sini ada jaraknya yaitu 3. Kemudian 400 di sini ya terhadap G di sini bukan dari G ke A di sini, tapi dari garis aksi 400 di sini diteruskan tegak lurusnya di sini. Nah, ini jaraknya 3 meter. Kemudian juga di 300 ini bukan jarak momennya bukan dari G ke A di sini, tapi tegak lurusnya. Tegak lurusnya berapa? 4 meter gitu ya. Ini mahasiswa sebagian besar masih salah ya prinsip momen itu. Ini momen kan memang dia besaran vektor, tapi di sini sudah diskalarkan karena tidak ada unit vektor IJK, sudah tidak ada. Jadi karena kita mengalihkan ya gaya ini sudah arahnya sudah jelas ke atas, kemudian nilainya 300 Newton, ini kan skalar, tidak ada 3I, 300I, JK nggak ada lagi. Maka ini sudah diskalarkan. Kalau sudah diskalarkan jaraknya harus tegak lurus. Nah, begitu. Mahasiswa jangan bingung. Nah, di sini begini. Terhadap titik G, momen terhadap titik G. Nah, di sini gaya yang menyebabkan momen itu hanya ada 3, yaitu 400 kalikan jaraknya di sini, kemudian FBC kalikan jaraknya 3, kemudian 300 kalikan jaraknya yaitu 4. Nah, sekarang arahnya bagaimana? Di sini arahnya yang berlawanan jarum jam di sini positif. Maka yang negatif itu ya searah jarum jam. Yang searah jarum jam yang mana? Nah, sini 300 ini. 300 ini kan dari titik G cenderung memutar searah jarum jam ke sana. Akibat 300 Newton. Nah, kalikan jaraknya di sini 4 meter. Makanya di sini min karena searah jarum jam. Dan akibat 400 ini, gaya 400 ini menyebabkan momen yang arahnya dia juga searah jarum jam. Akibat 400, jaraknya 3 meter. Bukan jaraknya G ke A di sini, bukan, tapi dari G ke garis aksi dari 400 ini ke sana ini. Nah, begitu. Arahnya searah jarum jam sehingga di sini min 400 kali 3 meter. Bukan kalikan G ke A. Kalau G ke A ini jaraknya kan 5. Nah, terus kemudian jaraknya 5 meter nih GA ini. Terus kemudian FBC di sini dia dari titik G di sini tegak lurusnya dari G ke titik B di sini. Nah, itu jaraknya 3 meter dan ini cenderung FBC ini memutar berlawanan jarum jam ke sana. Nah, makanya plus FBC kali 3 sehingga FBC ketemu 800 Newton. Dan arahnya dia tarik. Makanya FBC di sini tarik ke sana. Kalau ini positif berarti dia betul yang diasumsikan, bukan kalau tarik itu positif, tekan itu negatif, bukan begitu. Di sini dari awal tidak ada penjelasan. Yang tarik itu positif, yang tekan itu negatif, tidak ada. Kalau kita asumsikan di sini FBC itu hasil ke kanan itu hasilnya positif, berarti sudah betul arahnya, begitu aja. Nah, berarti dia tension tarik karena batang ini seperti ditarik. Terus kemudian sigma momen di titik C. Nah, di titik C di sini gaya yang menyebabkan momen itu ya tinggal FGE 300 ya 2 saja. Momen akibat FGC itu sama dengan 0 karena dia menuju ke titik C. Kemudian momen akibat FBC juga sama dengan 0 karena apa? Juga menuju titik C. Kemudian akibat gaya 400 ini juga sama dengan 0. Karena kalau diteruskan garisnya, garis 400 Newton ini dia terus menuju ke titik C, maka dia tidak ada jarak dari C ke garis aksi daripada 400 Newton ini. Jadi dia sama dengan 0 momennya. Nah, gitu ya. Bukan jaraknya dari C ke A dikalikan 400, bukan. Ini salah besar. Ini mahasiswa sering salah di situ. Momen itu yang menyebabkan ya kayak kalian menggunakan engkol itulah. Membuka kunci
muka mur atau baut itu menggunakan engkol itu. Nah, jarak mur ke tempat Anda pegang tangan itu, pegang engkol di situ kan ada jaraknya. Tangan Anda mengeluarkan tenaga itu ada gayanya. Nah, itu ada momen. Nah, di situ ada jaraknya. Di sini kalau diteruskan garis panahnya diteruskan ke sini menuju ke C. Sehingga gaya yang menyebabkan momen itu hanya ada dua saja, 300 dan GE. Nah, GE ini tinggal dikalikan saja di sini. Nah, terhadap titik C, momen terhadap titik C di sini yang kalau FGE di sini dia positif, FGE di sini positif karena apa? Dia cenderung terhadap titik C di sini cenderung memutar arahnya berlawanan dengan jarum jam. Sedangkan yang 300 di sini ya dikalikan dengan di sini 4 plus 4 8 itu terhadap titik C di sini 300 ini dia memutar ke kanan atau searah jarum jam, maka negatif. Min 300 kalikan 8 meter. Coba kita teruskan. 300 ini ke atas terus, semakin menjauhi titik C. Tegak lurusnya ya di sini. CA di sini. FGC juga begitu. Kalau diteruskan ke kiri terus semakin jauh. Ke kanan semakin jauh. Tapi tegak lurusnya ya dari C ke atas ini. Tegak lurusnya 3 meter. Beda dengan 400 ini. Diteruskan ke kiri semakin jauh, ke kanan ketemu di titik C. Nah, itu momennya sama dengan 0. Maka di sini cukup. Sehingga FGE sama dengan 800. Ya cuma dua gaya saja yang memberikan momen di sini. Ya ini sering salahnya mahasiswa itu di situ. Selanjutnya ya persamaan kesetimbangan gaya yang arahnya sumbu Y. Sumbu Y sama dengan 0. Nah, perhatikan baik-baik. Di sini kita ini mahasiswa yang masih kebingungan ya. Ini 3, kemudian 4, di sini 5. Dari mana 3, 4, 5 ini? Ya, di sini dari G ke bawah di sini titik B itu 3 meter, kemudian ke kanan tuh 4 meter, maka di sini 3, 4. Otomatis GC-nya 5. Nah, ini sebuah gambaran. Perbandingannya bukan 3 meter, 4 meter, 5 meter, tapi 3, 4, 5. Ya, satuan, 3 satuan, 4 satuan, 5 satuan, begitu saja. Nah, sekarang kita mau cari apa? Yang arah Y. Yang arah Y, kita kan sigma F Y sama dengan 0, berarti yang vertikal. Vertikalnya di sini diuraikan FGC-nya, itu diuraikan dia di sini ke bawah. Seret. Ke bawah berarti 3 di sini. Berarti 3/5 dikalikan dengan FGC. Itu yang arahnya ke bawah. Nah, sebenarnya mau diuraikan di sini, bawah di sini. Nah, gaya yang searah dengan sumbu Y ya, itu hanya 300 dan FGC, tapi diuraikan komponen gayanya ke arah sumbu X dan ke arah sumbu Y. Yang arah sumbu Y di sini kan komponennya kan 3/5 dikalikan dengan FGC. Nah, sehingga ya, di sini 300 yang positif ke atas itu dikurangi 3/5 dikalikan dengan FGC. Nah, sama dengan 0, sehingga FGC sama dengan 500 Newton. Jadi mahasiswa yang masih belum paham bisa didiskusikan dan bertanya kembali kepada dosen ya. Ya, begitu. Sekarang contoh yang kedua. Nah, tentukan gaya pada batang CF. Batang CF di sini. Ya, perhatikan gambar sebelah kanan ini. Tunjukkan arah gaya itu tarik atau tekan. Ya, pertanyaannya cuma satu saja, CF. Nah, gimana cara memotongnya? Nah, begitu ya. Cara menyelesaikannya gimana? Ya, kita jawab. Gambar prosedur yang pertama, gambarlah free body diagram dan tentukan bagian batang yang dipotong pada struktur truss. Nah, yang dipotong tuh ini. Untuk mendapatkan CF, kita potong yang potongan AA di sini. Nah, begitu. Terus kemudian langkah kedua, tentukan reaksi tumpuan pada truss menggunakan persamaan kesetimbangan. Jadi kita mencari reaksi di A dan E di sini. Jadi gaya pada C dan D di sini arah ke bawah 5 kN dan 3 kN di sini kan aksi.
ya, artinya ada gaya eksternal. Ya. Di titik sambungan C dan titik sambungan D di sini ada gaya eksternal. Nah, gaya eksternal ini menimbulkan reaksi pada engsel di A dan rho di E. Nah, ini harus kita cari dulu. Ya, caranya kita tentukan di sini. AY misalnya kita asumsikan arahnya ke atas, ya. Kemudian EY itu juga arahnya ke atas, kita asumsikan, ya. Nah, karena di sini tidak ada gaya yang arahnya ke arah sumbu X, ya, maka di sini engsel A di sini AX-nya tidak ada. Sebenarnya untuk engsel itu arah sumbu Y dan sumbu X itu ada, tetapi karena tidak ada gaya eksternal yang searah dengan sumbu X, maka AX-nya sama dengan 0. Nah, gitu ya. Nah, kita buat persamaan kesetimbangan momen di titik A, sigma MA sama dengan 0. Yang berlawanan itu berlawanan jarum jam itu positif. Nah, sigma momen di titik A di sini. Nah, maka momen akibat AY di sini sama dengan 0. Jadi kita perhitungkan hanya gaya 5 kN, 3 kN dan EY. Nah, gaya 5 kN di sini menyebabkan terhadap titik A di sini menyebabkan batang itu berputar ke arah sumbu, ke arah searah jarum jam, sehingga negatif. Maka nanti min 5 dikalikan jaraknya 8 meter, 4 plus 4, ya. Kemudian 3 kN juga begitu. Terhadap titik A di sini menyebabkan batang AD di sini dia bergerak searah jarum jam, berarti negatif. Sedangkan yang EY positif terhadap titik A di sini. Nah, gitu ya. Sehingga ketemu EY-nya 4,75 kN. Ini kita ringkas saja, ya, mahasiswa sambil latihan. Ketemunya EY itu 4,75 apa tidak? Kalau tidak segini besarnya berarti ada kesalahan. Nah, ini untuk latihan mahasiswa, ya. Saya ringkas, ya. Nah, kemudian setelah EY ketemu, ya, persamaan kesetimbangan gaya yang arah sumbu Y sama dengan 0. Sehingga dari sini ketemu AY itu ketemu 3,25 kN. Nah, mahasiswa bisa latihan. Nah, setelah itu langkah ketiga, gunakan persamaan kesetimbangan untuk menentukan gaya-gaya dalam batang bagian yang dipotong. Nah, yang dipotong itu yang ini. Nah, kita masukkan di sini. AY-nya sudah, EY-nya sudah, kita potong di sini, terus kita pindahkan ke sini. Nah, perhatikan baik-baik, ya. Potongan AA di sini, AA ini kita gambarkan. Jadi kita buat free body diagram. Ini free body diagram ini, ya. Free body diagram potongan, ya. Kalau ini free body diagram keseluruhan. Kalau yang kanan ini free body diagram potongan. Nah, di sini mahasiswa tidak perlu bingung, kita gambarkan benda yang dipotong dulu di sini. C, E, D, dan potongannya ini. Nah, dari G ke F di sini gayanya diasumsikan ke bawah misalnya. Itu FFG, ya. FFG atau FGF juga boleh, ya. Kemudian yang dari C ke F di sini FCF kita gambarkan. Kita gambarkan tekan boleh, kita gambarkan tarik juga boleh. Ya, ini yang sesuai dengan gambar ini dia tekan. Jadi batang CF ini tekan, batang GF ini, ya, tekan juga. Ya, kita beri notasi di sini. FFG, ya, FCF. Kemudian yang dari C ke F di sini, tapi ini juga kita gambar, ya. Titik C sama G-nya ini. Di FCD, dari C ke D FCD. Ini digambar arahnya tarik, tekan juga boleh. Jadi, nanti kalau hasilnya negatif berarti berlawanan, begitu aja. Nah, kemudian begini saja kita belum bisa menyelesaikan karena yang dicari itu FCF. Pak, kalau tidak ada bantuan di titik O di sini bisa apa enggak? Ya, bisa saja. Cuman
lebih lama ya. Tanpa ada bantuan titik O di sini ya hasilnya bisa saja ya. Nanti diurai lagi momen di titik D, momen di titik F, momen di titik G, nanti akan ketemu, tapi jawabannya panjang. Nah, ini kita buat kasus ya, ya, yang berbeda ya, kasus yang penyelesaiannya itu berbeda. Mahasiswa sebenarnya bisa saja tanpa titik O itu bisa ya. Nanti sigma momen di titik C, nanti FGF ketemu gitu kan. Kemudian sigma momen di titik F, FCD ketemu. Nanti baru sambungan di titik di titik C nanti akan ketemu, atau sigma momen di titik D ya, nanti ini FCD ketemu, FGF ketemu, maka sambungan titik D nanti juga ketemu. Cuman jawabannya lebih panjang. Kalau cara ini emang kasus ini dibuat berbeda ya, agar mahasiswa itu nanti bisa mencari penyelesaian yang berbeda ya. Nah, sekarang kita buat titik bayang-bayang titik O. Kenapa kita buat bayang-bayang titik O? Ya, di sini yang jaraknya kita tidak tahu, jaraknya X ini kita cari. Karena dengan bantuan titik O ini, maka gaya-gaya yang apabila diteruskan ke titik O itu momennya sama dengan 0. Misalnya begini, FCD ya terhadap titik O di sini ya tidak menimbulkan momen, alias FCD kalikan 0 gitu. Kemudian FCF ini hilang juga, karena dia jika diteruskan menuju ke titik O, sehingga yang ada hanya gaya 4,75, 3 ya, dan FCF. Nah, begitu ya, FCF di sini, sehingga kita bisa langsung mencari besarnya FCF dengan satu kali langkah. Tapi terlebih dahulu kita harus tahu jaraknya, karena X-nya kita harus tahu, karena momen itu adalah gaya dikalikan jarak tegak lurusnya. Nah, begitu ya. Nah, sekarang kita urai FCF di sini menjadi dua komponen gaya, diurai. Ini kita besarkan ya. Kalau kita kecilkan agak sulit untuk dipahami karena terlalu kecil ya. FCF ini kita besarin, kita uraikan menjadi dua komponen gaya yang arahnya sumbu. Ini sudutnya 45. Kenapa 45, Pak? Karena di sini CD 4 meter, DF juga 4 meter, yang 4 meter, maka otomatis sudutnya yang di sini itu 45, di sini juga 45. Nah, FCF yang arah atas, komponen yang arah sumbu Y itu FCF sin 45. Ya. Kemudian yang arah sumbu X FCF cos 45. Ya. FCF cos 45 ini apabila diteruskan terhadap sumbu O, ini ketemu lagi, maka di sini juga 0 ini. Maksudnya apa? Momen di titik O akibat gaya FCF cos 45 ini sama dengan 0. Momennya sama dengan 0. Bukan sigma momen, tapi momennya sama dengan 0. Momen dengan sigma momen beda ya. Ya. Nah, sehingga hanya ada 3 gaya saja yang menimbulkan momen jika momen itu terhadap titik O, yaitu FCF sin 45, 3 kN dan 4,75 kN. Nah, begitu. Sehingga sekali langkah saja sudah ketemu. Cuman kita harus mencari dulu titik X. Nah, mencari dulu jarak X-nya, yaitu dengan perbandingan. Nah, di sini persamaan kesetimbangan momen di titik O adalah untuk mengeliminasi FFG dan FCD. Artinya mengeliminasi itu artinya menghilangkan momen akibat gaya FFG dan gaya CD. Begitu ya. Bukan gayanya yang dieliminasi, tapi momennya. Nah, posisi TO terhadap O terhadap E di sini yaitu X dapat ditentukan menggunakan perbandingan segitiga, yaitu GC ya, di sini GC per CO ya, di GC per CO di sini GC per CO itu sama dengan FD per
DO. Begitu ya. Maka kita isi di sini GC-nya itu 6, GC-nya di sini 6, kemudian CO-nya di sini 4 plus 4 plus X. Ya, kemudian FD-nya itu 4 di sini, kemudian DO-nya di sini 4 plus X, sehingga X-nya ketemu 4 meter. Jadi di sini ketemu 4 meter. Nah, sehingga persamaan kesetimbangan momen di titik O adalah di sini sigma MO sama dengan 0, diasumsikan yang berlawanan arah jarum jam itu positif. Maka di sini min FCF di sini, min FCF ini kan gaya FCF 45 ini terhadap TO kan cenderung membuat batang CO di sini bergerak berputar searah jarum jam. Nah, ke atas ini. Ke atas. Nah, terhadap O berlawanan searah jarum jam. Dikalikan jaraknya 12 meter. 12 meter dari mana? Ya 4 plus 4, X-nya di sini 4, 12. Kemudian terhadap gaya 3 kN, ya, terhadap 3 kN di sini dari titik O di sini menyebabkan batang DO di sini berputar berlawanan jarum jam, berarti positif. 3 kN kalikan jaraknya 4 plus X, X-nya 4, 8. Kemudian 4,75 di sini cenderung memutar dari titik O di sini searah jarum jam, negatif. Berarti min 4,75 kalikan X. X-nya berapa? 4. Sehingga FCF ketemu. Nah, coba perhatikan ya, jika pertanyaannya cuman CF saja, jawabannya sebenarnya cuman ini saja. Tapi untuk menemukan ini, mahasiswa harus jeli dengan perhitungan-perhitungan seperti ini. Nah, begitu ya. Kemudian contoh soal yang ketiga. Nah, ini tentukan gaya pada batang BC, BE, dan DE pada teras di bawah ini. Nah, ini modelnya kita buat beda ya. Tunjukkan arah gaya itu tarik atau tekan. Nah, dengan metode potongan, ya, di sini atas di titik F di sini ada engsel, di titik C di sini ada roll, ya. Dengan menggunakan metode potongan, nah seperti ini dipotong, ya. Di sini yang dipotong. Nah, cari BC, BE, dan DE, berarti ini dipotong sini. Nah, di sini ya supaya di sini digambarkan. Jadi kita buat free body diagram seperti ini, ya. Batang DE di sini dipotong, gayanya diasumsikan ke kanan itu FDE, kemudian ini diasumsikan tarik itu FBE, diasumsikan tekan di sini FBC. Nah, digambarkan juga 80 kN, 60 kN di sini. Ya. Kalau ini tidak digambarkan, ya nggak bisa diselesaikan ini. Gitu ya. Kemudian sigma momen di titik E, maka ya momen akibat gaya FDE itu sama dengan 0 menuju ke sini terhadap ya gaya FBE di sini juga menuju ke titik E itu sama dengan 0, momennya sama dengan 0, sehingga nanti gayanya yang perlu diperhitungkan yang menimbulkan momen di titik E, sigma ME sama dengan 0, titik E hanya FBC kalikan jaraknya, kemudian 60 kN kalikan jaraknya, 80 kN kalikan jaraknya. Nah, karena saya menggunakan literatur lain dengan contoh soal yang 1 dan 2 tadi. Nah, di sini dalam buku ini itu dibuat persamaan momen yang arahnya berlawanan itu sama dengan momen yang berlawanan juga. Misalnya begini. Ya, di sini FBC itu kan dari titik E di sini menyebabkan momen arahnya searah jarum jam. FBC ini searah jarum jam ke sana. Sedangkan terhadap 60 dan 80 itu menyebabkan berlawanan jarum jam terhadap titik E. Nah, semak sini. Sehingga dibuat persamaan di sini yang searah jarum jam FBC kalikan jaraknya dari E ke tegak lurusnya BC di sini, itu di sini jaraknya 5, begitu ya. 5 itu artinya 5 meter di sini.
dikalikan FBC. Itu sama dengan, ya, jadi arah FBC berlawanan arah dengan 80 dan 60. Nah, sama dengannya begitu maksudnya ya. Nanti ya sama saja kalau dibuat asumsi searah berlawanan jarum jam itu positif, maka yang ini itu positif-positif, yang ini negatif, ya sama saja nanti. Ya. Nah, di sini terhadap titik E, ya, gaya 80 kN di sini tarik ke atas sehingga tegak lurus dengan titik E, itu jaraknya 4 meter ditambah dengan separuhnya 4 di sini, dari sini ke sini, itu 2 meter di sini. Ini kan segitiga sama kaki ya. Nah, bukan dari E ke A di sini bukan, tapi dari E ke garis aksi 80 kN ini tarik ke atas tegak lurusnya. Tegak lurusnya di sini. Nah, ini 4 plus 2 maka sama dengan 6. 6 kalikan 80 kN. Kemudian ditambah dengan 60 kN di sini, 60 kalikan jaraknya 2. 2 dari mana? Ya 60 ini ditarik ke atas garis aksinya tegak lurusnya. Dari E ke B di sini kan tidak tegak lurus dengan gaya 60 kN. Nah, ya di sini kan batang BE di sini kan dia tidak tegak lurus dengan garis 60 kN ini. Tegak lurusnya kan ditarik ke atas, ini tegak lurus. Nah, tengah-tengahnya di sini itu kan 2 meter, maka di sini 2 gitu. Sehingga FBC ketemu 120 kN. Nah, sekarang FBC di sini betul asumsinya FBC ketemunya positif di sini. Kalau positif berarti FBC sudah betul arahnya, yaitu tekan atau kompresi. Selanjutnya, sigma momen di titik B. Sigma momen di titik B di sini. Maka momen akibat gaya FBC dan FBE itu sama dengan 0, seperti di sini. Maka di sini ketika di titik E di sini nggak ada, di sini FDE nggak ada di sini. Kemudian FBE nggak ada. Nah, sekarang ketika momen di titik B, nah FBC dan FBE di sini tidak ada. Ya, yang ada hanya FDE dan 80 kN. Ya 60 kN di sini kan titik E di sini tidak ada jarak. Nah, jadi yang hilang momennya akibat gaya 60 FBC dan FBE yang apabila diteruskan ketemu di satu titik B di sini semuanya 0 kecuali FDE dan 80 kN. Sehingga terhadap titik B di sini FDE di sini memutar searah jarum jam, sedangkan 80 Newton itu berlawanan. Nah, sudah begitu aja berarti. Ya, FDE kalikan 5 jaraknya ke atas ini tegak lurusnya, bukan dari B ke D bukan, tapi dari B ke atas tegak lurus dengan FDE. Kemudian 80 Newton 4 meter. Jadi 4 kali 80. Sehingga FDE ketemu 64 kN. Arahnya tarik. FDE mana? FDE di sini betul, berarti arah tarik itu betul. Kalau positif berarti betul. Arahnya tidak berlawanan. Nah, sekarang karena sudah ketemu ya FDE dan FBC sudah ketemu, maka persamaan keseimbangan gayanya yang searah sumbu Y. Nah, di sini kita buat di sini perbandingannya 25 dengan akar 29. Dari mana 2? Ya, di sini aja. E ke bawah tegak lurus di sini, ini kan panjangnya 5. Kemudian ke kiri di sini kan 2, ya. 2. Maka di sini 2 5. Nah, 2 kuadrat 4, 5 kuadrat 25, 25 tambah 4 29 diakarkan. Nah, di sini jaraknya yang miring. Sehingga yang arah sumbu Y ya berarti sumbu Y ke sana-sana berarti 5 per akar 29 dikalikan FBE. Nah, itu kalau mau diurai ya. Sehingga 5 per akar 29, 5 per akar 29 FBE yang karena dia komponen FBE ini kan diurai ke atas ya. Diurai ke atas komponennya. Nah, itu sama dengan yang ke bawah. Yang ke bawah di sini 60 sama 80. Ke atas itu positif, ke bawah negatif, maka persamaannya yang ke atas itu sama dengan yang ke bawah begitu. Yang ke atas itu ya 5 per akar 29 dikalikan FBE, itu komponen gayanya yang searah sumbu Y,
sama dengan 60 plus 80 di sini, ke bawah ke bawah. Ke atas sama dengan ke bawah. Nah, begitu ya. Sehingga FBE ketemu 150,78 kN. Nah, begitu. Contoh yang keempat. Lain lagi persoalannya ya. Memang kita buat soal yang berbeda-beda. Nah, tentukan gaya reaksi pada tumpuan A dan H. Tentukan juga gaya pada batang BF pada trus di bawah ini. Tunjukkan arah gaya itu. Jadi yang dicari ini di sini hanya BF saja. BF saja. Bagaimana penyelesaiannya? Ya kita ikuti aturan prosedurnya. Pertama, cari reaksi tumpuan dengan menggunakan persamaan kesetimbangan. Di mana? Nah, di sini ada AY, kemudian ada AX. Ya kita asumsikan ke atas gitu aja ya. AX-nya ke kanan, udah gitu. Kita tidak tahu arah mana ya. Kemudian AY-nya karena dia roll cuma satu saja, ke atas saja, HY. Ini reaksi. Nah kita cari dulu reaksinya. Nah sigma momen di titik A sama dengan 0. Nah di sini sama dengan 0 berarti AX dan AY ini tidak menyebabkan momen di titik A di sini. Yang ada hanya 80, 100 sama HY. HY di sini ya jaraknya 1,2 dikalikan HY itu cenderung membuat momen dari titik A di sini arahnya berlawanan jarum jam, kemudian 80 dan 100 ini searah jarum jam. Nah, maka yang berlawanan jarum jam itu sama dengan yang searah dengan jarum jam. Nah, begitu. Jadi ini tidak ada min plusnya. Ya. Jadi 1,2 kalikan HY mutar ke kiri, 80 nih sama 100 mutar ke kanan. Nah, gitu aja ya. Nah, itu sama dengan di sini 1,2 kali 100. Loh Pak, kok tidak sama dari A ke E di sini dikalikan 100? Tidak, tapi 1,2 karena 100 ini ke bawah terus baru tegak lurus dengan AH di sini. Nah, ini 1,2 dikalikan 100. Kemudian yang 80 di sini ya jaraknya tegak lurus ke sananya. Yaitu 1,5 tambah 1,5 tambah 1,5 ketemunya 4,5 kali 80. Sehingga HY ketemu 400. Ini arahnya ke atas. Kemudian sigma momen di titik H itu sama dengan 0. Nah, di sini langsung diringkas 1, di sini titik H di sini ya 1,2 AY plus ya 4,5 kali 80 ya. Di sini 0 dia. 100-nya enggak ada di sini. Kalau diteruskan ke jadi HY 100 dan AX di sini tidak menimbulkan momen terhadap titik H di sini. Ya hanya AY dan 80 saja. Maka di sini 1,2 dikalikan dengan AY ya, mutar ke kanan, ini juga mutar kanan plus sama dengan 0. Sehingga AY sama dengan min 300 kN. Nah, AY ini arahnya ke atas, ketemunya kok min. Berarti yang betul itu AY itu arahnya ke bawah. Begitu ya. Terus kemudian sigma AF sama dengan 0. Ya. Sigma FX sama dengan 0. Maka yang searah sumbu X ini cuman 2, AX dan 80. Sehingga AX-nya ketemunya di sini arah ke kanan, ini juga ke kanan. AX-nya sama dengan min 80. Nah, kalau di sini AX asumsinya kita ke kanan, ini ketemunya min, maka AX-nya itu yang betul arahnya ke kiri, begitu ya. Nah, kemudian kita buat Fourier diagram ya dengan metode pemotongan. Karena kita mencari gaya BF, maka kita potong di sini. Nah, seperti ini. Nah, terus kemudian di sini kita buat gaya-gayanya. Jadi FBC, kemudian ini kita buat diasumsikan FBF-nya arah tarik, kemudian FG arahnya tekan. Nah, ini diasumsikan bebas. Nah, kita gambarkan titik B dan H di sini. Nah, kemudian di sini ada 1,2. 1,2 dari mana? Nah, BH ini 1,2, ke atas ini HF ini 1,5, sehingga yang miring ini 1,92. Ini dengan menggunakan Pitagoras kemiringan ya. Terus kemudian kita urai, kita jadikan dua komponen FBF ini ya. FBF ini kita pindahkan di sini,
kita uraikan menjadi dua komponen ke arah sumbu X dan sumbu Y. Nah, sumbu Y-nya di sini FBF di sini kalikan 1,5. 1,5 kan yang vertikal, ini juga vertikal. 1,5 dibagi 1,92 dikalikan dengan FBF. Ini komponennya. Kemudian yang arah sumbu yang searah dengan sumbu X di sini 1,2 kan arah sumbu X. Nah, itu dibagi dengan kemiringannya 1,92 dikalikan dengan FBF-nya. Nah, kemudian sehingga persamaan keseimbangan yang arahnya sumbu X, yang arah sumbu X ini cuman mana ini? Ya cuman FBF 1,2 kali 1,219 ini sama 80 kN. Udah. Yang ini arah sumbu Y, ini sumbu Y, ini sumbu Y, ini sumbu Y. FBF ini kan sudah diwakili sama yang kuning ini. Nah, komponennya ini. Sehingga FBF yang ke kiri sama dengan yang ke kanan. FBF 1,2 bagi 1,2 di sini sama dengan 80 kN. Sehingga FBF ketemunya 128,06 kN. Arahnya mana? Kalau sudah positif berarti arahnya tarik. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.